Maka saya ingin lihat bagaimana pengalaman iman Abraham, orang yang benar. Tadi dinyanyikan oleh anak SMP, bagus sekali. Ayo kita nyanyi sekali lagi, bagus. Doa orang benar, kata-katanya bagus. Yuk kita doakan, kita nyanyikan bersama. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Bagus banget ya. Saat keadaan begitu susah, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya diam. Saya tahu batas. Karena apa? Saya percaya ada satu kekuatan yang bisa menolong aku. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala. Lihat Bapak Ibu, kalau jengkel dengan pasangan, tutup mata. Jangan lihat aki jengkel, tutup mata, berdoa. Tuhan, saya tidak bisa mengubah suamiku yang seperti ini. Dan Tuhan akan berkata, betul. Saya tidak bisa mengubah suamimu, saya tidak bisa mengubah istrimu, saya tidak bisa mengubah anak-anakmu. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Anak-anak seperti mata air. Di tangan mengalir kemana-mana. Tiada yang mustahil. Di mata doa. Tangan untuk anak-anak. Terima kasih. Lihat doa orang benar. Halo, doa orang benar. Jadi kalau mau berdoa tuh jadi orang benar dulu. Jangan jadi si borokokok. Jangan jadi orang linglung. Orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Lihat, orang benar siapa? Para nabi. Abraham, dia benar. Kenapa? Karena dia setia kepada Allah. Maka saudaraku, lihat apa kebenaran di dalam doa yang bisa kita lihat. Pertama, orang benar selalu melihat bahwa Allah itu kasih. Yang kedua, Allah itu selalu merencanakan damai sejahtera bagi hidup kita, bukan rancangan kecelakaan, supaya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi orang benar selalu percaya, walaupun saya berdoa dan terjadi tidak seperti yang saya alami, tidak seperti yang saya inginkan,
saya masih percaya Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan tetap mengasihi saya. Saudara-saudari, saya itu di Bandung, di Jakarta pun terkenal sebagai imam pencabut nyawa. Jadi kalau orang sudah sakit parah, didoakan oleh saya, tak lama kemudian dipanggil Tuhan. Mau dicoba suster? Boleh. Bisa menjadi kesaksian di kota Sorong ini, ndak apa-apa suster. Saya itu sampai saking terkenalnya, dan saya tidak tahu, saya kedua melihat suka kasihan Tuhan. Tapi kan lama-lama juga jengkel, karena pernah suatu saat ada ibu-ibu yang berkumpul di biara kami. Karena di biara kami ada satu pastor yang doanya dahsyat sekali. Dia kalau doa dikabulkan, hebat, saya kagum. Dia pendoa. Saya tidak akan kasih tahu, takut orang Sorong datang. Jos sekali. Ada usaha yang mulai hancur, didoakan dia naik lagi. Banyak kesaksian. Ada orang yang minta jodoh, tak lama kemudian berjodoh. Dengan saya didoakan tak berjodoh-jodoh. Dia tak berjodoh, saya pun yang mendoakan tidak berjodoh juga. Sampai suatu saat saya datang ke biara, ada 4 ibu sedang nunggu di ruang tamu. Lalu saya tanya, Bu, mau ngapain? Saya mau didoakan Romo. Oleh siapa? Oleh Romo itu. Dia sebutkan Romo yang memang punya karisma mendoakannya bagus. Oh, di mana Romonya sekarang? Itu sedang di kamar mendoakan Romo. Oh, ya sudah. Waduh Romo, saya dari sore nunggu lama. Oh ya sudah Bu, saya kan nggak ada kerjaan. Ayo didoakan saya saja. Lalu ibu-ibu itu berkata, enggak, kami masih mau hidup Romo. Saya memang sepertinya lucu, tapi sedih. Saya juga ingin dong kalau mendoakan orang terjadi mujizat. Ingin. Saya ingin. Supaya apa? Minimal wah hebat didoakan Romo Eko. Josh. Jangan didoakan Romo Eko. Cus. Saya berdoa, Tuhan berikan karunia supaya saya bisa mendoakan dan terjadi mujizat besar. Setelah saya berdoa seperti itu teman-teman, Bapak Ibu, tiba-tiba bekas murid saya datang ke biara. Dia datang, Romo, tolong doakan nenek saya sakit Romo. Oh, siap. Saya, ini tanda dari Tuhan, coy. Ayo. Saya semangat ke rumah sakit. Anak ini tidak memberitahu neneknya seperti apa. Tahu-tahu saya masuk ICU. Ya Allah, kata saya. Dan semua selang, semua kabel ada. Ya, ini sih parah, kata saya. Tapi kan barang siapa percaya pada Tuhan, betul atau tidak? I believe in God, kata saya. Saya datang, nenek itu melihat saya. Nek, kita berdoa. Percaya Yesus? Berdoa, mari kita nek. Lalu saya berdoa. Saya selalu berdoa kalau begini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dalam nama Yesus, sembuh nenek, sembuh. Anda tahu setelah doa itu langsung dan setelah saya mendengar bunyi tit, saya mundur teratur. Semua anak maju, cucu maju menangis. Dan anak yang tadi minta saya datang, kenapa Romo seperti ini jadinya? Saya juga nggak tahu. Maaf, itu saya. Dan Anda tahu, saya datang dijemput Mercy, pulang naik Gojek. Dan tidak dapat amplop. Ucapan terima kasih pun tak ada. Sedih aku seperti jelangkung, datang tidak diundang, pergi sendirian. Saya pulang, saya sedih. Saya berdoa langsung, Tuhan tolonglah
Jangan perlakukan hambamu seperti ini. Ya kalau mau mati setelah saya pulang, jangan di depan saya bergaul. Sopan sedikit Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa kita ini alatnya Tuhan. Tuhan mau memakai kita. Kita tidak pernah boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh. Kita harus tetap terendah hati, sadar. Maka setelah saya sadar, saya langsung datang. Waktu oma itu meninggal, saya misakan requiem. 3 hari saya doakan, 7 hari saya doakan, sampai saya berkata, Bu, saya doakan khusus untuk oma, tidak perlu ada stipendium, kata saya. Nggak apa-apa, karena oma yang mencabut nyawanya Tuhan lewat saya. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa orang yang benar adalah selalu percaya apa yang terjadi semuanya demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Nah, Santa Teresa Lisieux pernah berkata, menekankan pentingnya syukur dan cinta kasih di dalam doa. Syukur adalah ekspresi iman dan harapan. Iman mengakui Tuhan adalah segala-galanya, dan harapan, kenapa? Karena Tuhan itu Maha tahu, Maha baik. Jadi di dalam doa saya harus punya apa? Kepercayaan sungguh. Maka Santo Thomas Aquinas menggabungkan dengan indah sekali, mintalah maka akan diberi, cari kamu dapat, ketuk akan dibuka. Thomas Aquinas berkata, mintalah dengan imanmu, carilah dengan penuh harapan, ketuklah dengan cinta kasih. Jadi kalau kita meminta, percaya, terjadi. Saudara-saudara, saya baru pulang sebetulnya 3 minggu yang lalu dari Israel. Saya bawa ziarah 40 peserta dan 3 imam termasuk saya. Hari Kamis kita mendarat di Mesir, hari Sabtu Gaza dibom. Jadi orang-orang ini di Mesir, kami bingung apa masuk Israel atau tidak. Anak-anak di Jakarta sudah pada telepon ke orang tuanya, mah jangan masuk, bahaya. Israel sebetulnya pintunya dibuka di perbatasan Tabah, itu dibuka ditutup, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Kita boleh masuk, boleh, tetapi tour travel Israel tidak menjamin, karena tiba-tiba bisa terjadi ada rudal masuk atau peluru masuk dan tidak sengaja kena kita. Semua bingung, ada yang takut, ada yang mau. Lalu mereka tanya, Romo bagaimana? Namanya gembala. Walaupun bodoh, gembala. Untuk orang-orang bodoh. Lalu saya ngomong, Bapak Ibu, saya ke Israel sudah 3 kali, ini keempat. Saya sudah masuk, baru sekali ini saya tidak boleh masuk. Saya masuk, ayo. Kita nggak masuk juga ayo, terserah. Cuma Ibu, Bapak, kalau kita masuk lalu tiba-tiba kita kena rudal, mati, 3 hari kemudian akan ada berita di Kompas, 3 orang pastor mati syahid. Lalu yang lain berkata, lalu kami 37 umat mati konyol. Kenapa pastor? Karena masih punya tanggung jawab, masih banyak utang, kata saya tuh. Beresin dulu, kata saya. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Bahwa orang beriman itu percaya, tetapi juga percayanya harus pakai otak. Kalau orang percaya tidak
jadi fanatik. Pokoknya agama saya yang paling benar, ini yang paling benar. Itu percaya tetap harus pakai logika. Dan yang kedua, hilang. Carilah dengan harapan. Jadi di sini bagi anak-anak Buddha yang sedang mengharapkan jodoh, coba angkat tangan yang mengharapkan jodoh. Semoga Allah mengulurkan. Angkat tangan bukan amin-amin coy. Angkat tangan. Suster jangan angkat tangan, ya Tuhan malah suster angkat tangan lagi. Oke, terima kasih, turunkan. Carilah dengan penuh harapan. Bukalah hatimu. Jangan mencari dengan ayo siapa yang mau, boleh gratis, boleh icip-icip dulu, kurang ajar. Percayalah bahwa pada saat Anda mencari dengan penuh harapan, Tuhan akan memperlihatkan. Dan yang ketiga, ketuklah dengan penuh kasih. Artinya kita meminta kepada Tuhan bukan memaksa Tuhan, enggak. Kita punya cinta. Jadi Allah memberi dengan kasih, saya pun minta dengan penuh kasih. Saya minta kepada Bapa, bukan saya minta kepada pekerja kita, kepada orang suruhan kita, bukan. Maka teman-temanku yang terkasih, bagaimana menjadi orang benar? 3 hal yang ingin saya katakan. Berdoalah dengan iman, percaya. Miliki hati yang bersih. Artinya doa jangan didasari oleh kemarahan, oleh kejengkelan. Nah, boleh doa, Tuhan saya kecewa. Boleh. Anda boleh mengungkapkan perasaan Anda pada Tuhan. Boleh. Saya pernah bentrok dengan sesama Romo, kakak kelas saya, di biara. Jengkel banget saya. Karena Romo ini kalau diberi tugas selalu menolak. Padahal uang saku kita sama. Kurang ajar. Dia menolak pasti selalu ada alasan. Wih maaf saya sibuk, saya pelayanan di sana, di sini. Dan dia tidak memberitahu pelayanannya apa. Lama-lama Eko ini saking jengkelnya, saya ikuti dia pergi kemana. Dia naik motor, gue dari belakang ngikutin. Anak tentara dilawan. Tahunya apa? Dia malah main badminton dan kunjungan sahabat-sahabatnya. Asem pada saya. Gue kerja keras, dia malah jalan-jalan enak-enak. Saya pulang, saya langsung datangi pimpinan. Romo, membunuh itu berdosa atau tidak? Kata saya. Emang kenapa? Mau saya bunuh itu pastor kayak gitu. Dia jadi pastor harusnya pelayanan, bukan cari enaknya sendiri. Kenapa? Ini. Sudah sabar kok. Doakan. Terus saya jawab, sudah capek. Halo, pastor yang membuat jengkel itu tenang-tenang saja. Ya biasanya kayak gitu. Orang yang membuat masalah selalu tenang. Yang jengkel yang bermasalah. Setiap hari dia selalu menyapa saya. Halo Eko, bagaimana kabarnya? Dan dia seperti tidak punya masalah. Maka Bapak Ibu ingat, kalau Anda di rumah, Romo saya tidak punya masalah di rumah. Betul, Bapak tidak punya masalah karena Bapak sumber masalah. Si Romo ini pun tidak punya masalah karena dia sumber masalah. Lalu kalau pada saat makan samping saya tidak mau menyapa dia. Setiap doa kita selalu berhadap-hadapan. Dan doa malam selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Itu doa yang paling menyebalkan. Karena ada kalimat berkata, ampunilah. Maka saya rubah, ampunilah kesalahanku seperti aku pun tidak mampu mau mengampuni dia. Lama-lama saya bisa tidak betah di biara.
Lalu saya berpikir, saya harus berdoa. Saya berdoa, Tuhan ubah dia. Ubah dia. Kalau perlu pindahkan dia. 9 kali novena, saudara. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Hari ke-9 pagi-pagi dia menyapa saya, halo Eko. Tiba-tiba Eko menjawab, hai. Ih, kenapa gua ngejawab? Duduk di tempat makan, lalu saya ngomong, Pastor, kemarin main badminton. Oh, kok tahu? Iya, rame ya? Rame kok. Nanti suatu saat gabung ya kok. Iya, saya suatu saat gabung. Kenapa gue sampai tanya-tanya ya? Akhirnya saya buat kopi. Saya tahu kesukaan kopi dia seperti apa. Saya sambil ngomong, Romo, mau buat kopi? Mau kok. Saya buatkan sekalian. Terima kasih ya kok. Ya Tuhanku Yesus, doa orang benar mengubah segala-galanya. Dia tidak berubah, gue yang berubah. Lihat, cara babe kita tidak bisa diatur, coy. Satu-satunya yang tidak bisa diatur oleh kita siapa? Babe kita. Dia mengatur kita. Betul? Mau pertanyaan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, doa orang benar dengan iman miliki hati yang bersih dan kudus dalam hidup sehari-hari. Maka terakhir, apa penghalang doa kita? Dosa, kejahatan. Jadi saya selalu mengatakan, Romo, kenapa ya hidup saya kok tidak damai? Kenapa kok saya tidak bisa bersuka cita? Kenapa kok rezeki saya tidak selalu mengalir? Saya selalu mengatakan, coba sakramen rekonsiliasi deh. Coba sakramen tobat deh. Coba pengampunan. Pasti membuka pintu berkat bagi kamu. Bapak Ibu, di saat Anda berdamai dengan Tuhan, berkat Allah akan mengalir pada Anda. Salve, terima kasih, Tuhan memberkati.